Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Adapun kita akan memberi materi terkait dengan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Nah, yang selanjutnya topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang konteks desain. Nah, ini mungkin Anda jarang mendengar istilah ini, konteks desain. Apa itu konteks dan apa itu konteks desain akan kita bahas pada selanjutnya. Konteks itu adalah yang pertama adalah sesuatu yang terkait langsung. Artinya sesuatu yang berhubungan langsung itu konteks. Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya dia sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dengan bab yang kita bicarakan. Kalau itu desain, maka sesuatu yang tidak dipisahkan dengan hal yang dalam bab desain itu apa? Nah, kita coba. Konteks desain adalah sesuatu yang terkait langsung dalam desain, terkait langsung dengan desain yang tidak dapat dipisahkan dalam desain. Nah, sulit untuk memahami di sini. Apa sesuatu itu apa yang tidak bisa dipisahkan dengan sebuah proses desain itu apa? Apa itu? Coba kita lihat. Kita kasih contoh, misalkan sebuah kaos baju kaos ya. Kita sering menjumpai seperti ini. Yang dijual itu ukurannya ini ya, S, M, L, XL, XXL, 3XL. Nah, ini contoh body ya. Yang ini lebar dada, ini tingginya, ini tangan panjangnya berapa, tangan pendek, ini kalau panjang. Jadi kalau Anda beli baju ukuran S, maka lebar dadanya 48, 68, tingginya, terus 58 panjang tangannya, kalau tangan panjang ya, kalau pendek 25. Ini kita kalau S gitu. Artinya kalau Pak Kadot itu mungkin perutnya XXL, perutnya ya, panjangnya 68, mungkin gitu panjangnya, jangan baju ini. Terus lengannya mungkin ya 58, bukan 61, terlalu panjang ini ya, terlalu panjang. Jadi besarnya yang ini. Gimana kalau seperti saya? Nggak mungkin dong beli XXL terus ininya lengannya dilinting ya, dilipat gitu. Masa seperti itu? Nah, ini yang sering kita jumpai, S, M, L. Demikian juga kalau Anda beli rumah itu, kalau kalian tipe 21, tipe 45, tipe 46. Ya, itu sering kita jumpai seperti itu. Ya, kalau kita beli baju di toko ya ini XXL, XL, M, S kan gitu. Nanti pertanyaannya, apakah baju kaos yang dijual di toko itu sebuah desain? Sesuatu ini tadi apa? Kan terkait langsung terhadap sebuah desain itu apa? Terkait langsung dalam desain itu apa kira-kira? Contoh. Ya. Baik, kita lihat ini. Kita lihat ini, baju yang dipakai oleh cewek ini terlalu besar ya. Ya. Kalau kita lihat badannya kurus, bajunya besar, kebesaran. Ya, besar. Terus ini juga demikian. Aduh, terlalu besar bajunya. Apa ini? Ya ini mungkin baju cowoknya dipakai. Dan tentu terlalu besar. Tentu ini bukan baju yang digunakan untuk cewek tersebut. Dan juga ini. Oh, ini kalau badannya ukurannya XXL pakai yang M ya, seperti ini yang terjadi.
seseken, nggak cocok. Ya, ini bukan desain untuk bapak ini. Demikian juga ini bajunya terlalu sempit juga ini. Untuk mbaknya terlalu sempit. Nah, ini dua contoh yang ini bajunya terlalu besar dan ini terlalu sempit. Nah, ini sudah bisa kasih pelajaran di sini bahwa sesuatu yang terkait dengan desain itu apa? Ukuran badannya, gitu. Ya. Jadi sebuah desain itu harus melihat ukuran badannya. Badan bagi sebuah desain baju itu, badan orang yang akan memakai baju tersebut itu penting, harus diukur. Nanti ukuran badan ini menjadi konteks sebuah desain baju. Nah, ini contoh. Nah, ini pas kan? Ini baju ini didesain ini. Ya, tiga panjangnya juga pas, cocok dipakai untuk ini. Pas semua pas, ini baju desain. Ya mungkin ini jasnya ini terlalu panjang juga. Kita lihat terlalu panjang bagi itu bukan desain. Mesti kalau desain ini dinaikkan sedikit. Seperti ini pas. Ya. Jadi sebuah desain itu harus melibatkan desain baju, harus melibatkan orang tersebut. Ya. Jadi prosesnya panjang ya. Setelah itu diadakan. Nah, desain itu proses desain ya, idenya dicoret-coret, diseket, begitu kan, idenya gimana, nah, permintaannya orangnya gimana, ukuran badannya seberapa, nah dicatat, didesain. Ini adalah proses desain. Ya, diukur badannya, nah, berapa panjangnya, berapa ukuran badannya gimana. Ya. Sangat konteks sekali, konteks terhadap apa? Desainnya nanti. Apa itu ukuran badannya. Kalau orangnya gemuk ya akan lain. Ya, itu. Misalkan ini. Konteks dalam mendesain baju adalah apa tadi? Saya katakan adalah ukuran badannya, itu penting. Jadi ukuran badan yang akan dipakai. Jadi itu penting. Jangan sampai ukuran badan saya dipakai oleh ukuran badan Anda yang terlalu kecil mungkin. Badannya akan selalu nanti hasilnya apa? Kedodoran tentu. Itu bukan desain, bukan baju desain. Anda memakai baju lungsuran baju saya. Ya, itu salah. Jadi desain itu harus memperhatikan ukuran badannya. Badan yang akan memakai baju desain tadi. Nah, yang kedua penting diperhatikan ya pribadi pemakai. Ya, ini berkaitan dengan ragam variasi yang akan dipakai. Saya inginnya apa, keinginan itu perlu digali dari pribadi. Tapi yang paling pokok adalah keinginan itu sudah muncul, tapi kalau badannya nggak mau diukur ya nggak akan jadi desain. Ya. Tapi kalau badannya sudah diukur tanpa ada komunikasi, ini jadilah desain dengan ukuran badan tersebut, tapi bentuknya sesuai dengan desainernya. Nah, misalkan ini contoh. Nah, begitu badannya Ronaldo ini tentu akan berbeda dengan desainnya bapak ini. Ya, ini misalkan saya ini. Tentu lain, nggak bisa ngukur badannya dipakai oleh Pak ini, nggak bisa. Atau sebaliknya pakainya ini dipakai oleh seorang Ronaldo, tentu ukurannya berbeda. Jadi konteks dalam desain baju itu apa? Ukuran badan orang tersebut. Ya, kalau sudah diukur baru bisa dimasukkan sini. Nah, nomor 2 pribadi pemakai ini ya maunya apa? Ronaldo konsepnya gimana? Pak ini konsepnya gimana? Digali di situ. Itu nomor 2 ya. Seandainya tanpa ini pun jadi juga sih. Ya, sesuai dengan ukuran badannya diblok, sesuai dengan desainernya. Baik, terus hasilnya seperti ini. Ya pas sekali dipakai oleh Ronaldo, ya panjangnya pas, lengannya juga pas sesuai. Ini XL enggak bisa, jangan dikatakan XL dengan panjangnya lengan disesuaikan dengan panjangnya lengannya Ronaldo, dadanya disesuaikan dengan dadanya Ronaldo dan sebagainya. Ini hasil sebuah desain, hasilnya seperti apa? Hasilnya pasti khusus, personal. Baju ini khusus dipakai oleh Ronaldo saja yang pas. Ya, saya pakai pecah ini bajunya, nggak bisa, khusus. Yang kedua apa? Spesial, khusus sama spesial.
sangat spesial, is very special untuk Ronaldo. Ya, ada lagi tiada duanya, ya, hanya satu-satunya. Kalau desain itu satu-satunya. Nah, seperti pengertian desain yang kemarin yang kita sampaikan, bahwa desain itu harus bisa menghasilkan suatu tanda bagi pemilik maupun yang mendesain. Ini penting. Hanya satu-satunya. Kalau ada 2, ada 3, desain itu sudah usang. Ya, gitu. Yang terakhir one edition. Hasilnya ada one edition. Gak akan menciptakan. Seorang desainer jangan sampai bikin lagi seperti hal yang sama. Seperti yang kemarin kita sampaikan, itu bukan desainer. Duplikasi itu bukan sebuah desainer. Ya, desain itu adalah khusus untuk itu, untuk orang tersebut. Kalau ini baju. Nah, baik, kita balik ke apa itu. Bagaimana dengan konteks desain arsitektur? Hampir sama dengan tadi. Apa konteks desain arsitektur? Yang utama adalah ini. Lokasi tapak. Sama dengan tapak baju itu badan orang tersebut. Tapi sebuah arsitektur yang utama adalah lokasi atau tapak, ya, sebagai konteks utama. Jadi di sini ini penting. Sebuah arsitektur tanpa ada tapak itu bukan arsitektur. Ya, konteksnya harus tapak, itu konteks utamanya. Sedangkan yang kedua sama dengan tadi. Ya, apa sih konteks yang perlu dicatat di sini? Bentuk dan ukuran tapak Anda harus jelas. Kalau Anda disuruh mendesain bentuk dan ukuran tapaknya nggak jelas, bentuknya berkontur, permukaannya ya kontur, bentuknya kotak, bentuknya segitiga dan sebagainya, ini penting. Harus Anda ketahui dan harus Anda kuasai. Ya, jadi itu. Jadi bentuk dari tapak. Terus yang kedua, kondisi dan potensi tapak harus diketahui. Dalam tapak dan lingkungan seperti apa, di dalam tapak dan lingkungannya seperti apa, Anda harus paham benar. Itu konteksnya harus Anda kuasai benar supaya Anda bisa mendesain dengan tepat. Yang kedua baru pemilik proyek, pemberi tugas, ini jelas. Ya, apa saja yang kira-kira bisa kita gali dari ini? Ya, seandainya tanpa ini pun, atau sebaliknya pemiliknya memberi tugas ke saudara, ya, tugasnya sudah jelas tapi tanpa tapak, nggak mungkin Anda bisa mendesain. Karena yang utama adalah lokasi ini. Konteks terhadap desain arsitektur itu adalah tapak. Baik, coba kita, kalau pemilik apa yang bisa kita gali? Untuk fungsi apa? Judulnya apa? Fungsinya apa? Diperuntukkan apa bangunan Anda? Harus Anda tahu dari pemilik. Kalau nggak tahu ya nggak bisa desain. Dan dua tematik yang diminta, kamu minta coba mau seperti apa desainnya, tematiknya seperti apa. Yang kedua, permintaan lain terkait dengan apa saja kira-kira bahan yang digunakan. Oh Pak, saya atapnya menggunakan bahan genteng ya Pak. Oh saya pakai gini. Biasanya digali permintaan tersebut. Fasilitas lain coba tanya. Kalau Anda bikin hotel misalkan, fasilitasnya apa saja Pak? Nah, mungkin kalau di tugas kita nanti fasilitasnya adalah ruang kolam renang dan restoran. Itu permintaan Bohir, permintaan saya. Ya, itu fasilitasnya apa tambahnya. Tapi sekali lagi konteks utama apa? Saya ingatkan lagi adalah tapak. Jangan coba-coba Anda mendesain tanpa tapak. Mungkin bentuknya bangunan ya ada. Mungkin milik mau seperti apa kira-kira? Oh seperti buah apel misalkan. Oh saya seperti mana hotel sana seperti itu loh Pak. Misalkan gitu. Boleh Anda menggali, terus Anda desain, ya Anda sesuaikan dengan tapaknya. Ya, jadi penting ya di sini tapak di sini sangat penting dalam sebuah desain. Ya, dan lain-lain Anda bisa cari dari pemiliknya. Baik, kita lihat sebuah desain. Bagaimana sebuah desain ini, sebuah desain pertokoan atau perkantoran nggak tahu, kita ambil denahnya saja. Bentuk tapaknya yang seperti gini, ya. Desainnya lihat, ya, seperti gini. Dia menyesuaikan betul dengan bentuk tapaknya, ya, bentuk mencengnya disesuaikan dengan miringnya ini. Nah,
ini namanya Anda sangat sesuai. Ya, ini artinya kontak benar. Ya. Belum tentu kalau kalau setnya ini kotak gini, bentuknya akan seperti gini, tentu berbeda. Jadi desain ini ya khusus di tapak ini. Ini, bentuknya ini, bentuknya segitiga seperti tapaknya, maka desain bentuknya harus segitiga. Jangan coba aja bikin kotak, Anda akan kesulitan. Desainnya tidak kontak terhadap tapaknya. Jadi bentuk di sini harus kontak terhadap tapaknya. Nah, ini lagi yang ekstrim. Nah ini lihat bentuk tapaknya seperti gini. Dia membuat desain mungkin dari sudut ini internalnya bagus. Dia berusaha lihat sangat kontak terhadap. Jadi masuk sekali. Ini kecil karena ini space-nya kecil. Ini perlu panjang ini sangat cocok terhadap bentuk tapaknya. Ya. Sebuah desain yang cocok dengan bentuk tapaknya. Ya, kalau bentuknya kasih aja misalkan ini bentuk ini dimasukkan sini ya nggak bisa, atau sebaliknya ini masukkan sini juga nggak bisa, ini masukkan sini nggak bisa, ini ke sini juga nggak cocok. Ya, jadi tapak sangat konteks terhadap konteks sebuah desain itu adalah tapak. Nah ini contoh lagi sebuah desain. Nah, kalau ini saya lihat ini tidak konteks tapaknya terhadap tapak. Dengan tapaknya bentuknya seperti gini, ya memang desainnya letaknya sudah betul. Di sini ada space pakai untuk parkir mungkin. Lihat arah hadapnya kenapa dibikin seperti ini? Nah, konsep tentu kalau kita gali, kalau kita lihat secara ilmu konteks tapak ini nggak konteks. Ya, seharusnya kalau bentuknya seperti ya masanya seharusnya arahnya menghadapnya ke sini. Ini memanjangnya menjadi konteks terhadap tapak. Nah, itu ya, paham ya? Jadi konteks terhadap desain arsitektur itu apa? Tapak. Konteks terhadap desain baju itu apa? Body yang akan memakai baju tersebut khusus. Ya, desain itu khusus pada tapak tersebut dan khusus pada kalau baju pada body orang tersebut. Ya, penting saya ingatkan di sini. Ya, pahami, kuasai tapak terlebih dahulu. Ya, jadi kalau Anda mendesain, ya, kuasai benar terlebih dahulu tapaknya. Jangan coba-coba bikin desain bentuk tanpa melihat tapaknya. Baru bikinlah bentuk di atas tapak tersebut. Bikin sketsa di atas tapak tersebut. Jangan membuat bentuk tanpa ditapak. Saya ingatkan, jangan membuat bentuk tanpa ditapak. Sekarang ya zamannya komputer, bikin dulu bentuknya, alternatif bentuk tanpa mikir tapak, Anda akan celaka. Desain Anda bukan karya desain Anda kualitasnya tentu akan jelek. Dibandingkan kalau Anda membuat desain itu betul-betul ditapak, perhatikan bentuk tapaknya, lingkungannya ada apa dan sebagainya. Itu mengerti? Ya, baik. Saya harapkan Anda mengerti. Dalam mendesain harus memperhatikan konteks. Kalau arsitektur konteksnya apa? Tapak. Baru yang paling penting adalah tapak. Sekali lagi tapak. Baru bohir, maunya apa dan sebagainya. Baik, itu ya. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan topik bahasan. Salam sehat selalu untuk Anda sekalian. Tetap jaga kesehatan, ya, social distance tetap harus dijaga terus. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke.